Yang terhormat Bapak Noveriyatno SPD, Bapak Ibu warga Sendang Tirto Merbah, dan teman-teman pemuda yang sangat kami banggakan. Sebelumnya puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama berkegiatan sosialisasi kepemudaan. Dan pada kesempatan sore hari ini nanti kita mulai terlebih dahulu, dan ini yang kita tunggu sudah rawuh. Marilah acara pada sore hari ini segera kita mulai. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan, kemudian nanti penyampaian materi dari Bapak Sugeng Darmawan, dilanjut Pak Noveriyatno SPD, kemudian kami dari Balai Pemuda dan Olahraga. Dan untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan untuk selanjutnya, monggo kami aturkan kepada Bapak Sofyan Setio Darmawan STMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang menghormati Bu Rini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, yang saya hormati Mas Noveriyatno dari Merbah, dan tentunya mas-mas semua dan mbaknya ini ya, waduh, mas-mas dan mbak yang saya hormati, alhamdulillah. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah bisa hadir sama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, tentu saya sudah 2 tahun terakhir ini saya ke Merbah ya, meskipun sempat ketabrak pandemi juga, jadi kita tidak bisa banyak berinteraksi. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai banyak bisa kita interaksi. Rekan-rekan yang saya hormati, kemudian perkenalannya adalah saya tinggal di Jalan Budian kilometer 7,5 atau namanya Gesian Sidomoyo Budian. Nah kemudian ini penting, saya perkenalan itu penting ya. Kenapa? Karena kalau tak kenal maka tak sayang itu benar itu ya. Jadi ceritanya itu kan kalau orang itu nggak kenal dengan orang itu saling mengenal itu beda jauh. Contohnya ya, peristiwanya sama, serempetan ya. Kalau dibilang dari mudah-mudahan tidak terjadi. Ini contoh ya. Saya sering mencontohkan ini supaya orang itu benar-benar ngerti urgensinya kenalan itu di sini. Jadi ini peristiwanya sama, ada 2 orang serempetan. Yang satu ini saling mengenal, yang satunya tidak saling kenal. Lorone podo, rusake podo, tapi kejadiannya beda. Yang satu serempetan tidak saling kenal, berapa gubiak gitu kan, buka helme, kira-kira yo produk penelangan kabeh gitu. Mata, oh misalnya kalau kita tambah barang tak sebagainya, gitu dan sebagainya, konflik, gitu kan. Mbok lu semua tuh, ini rada sopan ngomong ini, mbok siswa sing hati-hati rada sopan. Podo sama serempetan, rusaknya sama, buka helme podo kenal pola. Jebol kok bro, wah gitu. Tidak jadi marah, ya kan? Sing domoke wis beda temane. Ah nanti gitu kan. Aku warung-warung nang Budian ngono-ngono. Oh ayo wis aku arep mulon iki. Jadi enggak dibahas lagi lorone apa dan serusake apa tadi enggak dibahas. Tapi iki kok ora apa-apa wis padha wae alangan wis apa terus selesai. Itu hanya gara-gara apa? Gara-gara kenal. Betul apa betul? Nah, makanya ini saya di sini itu utamanya kenalan, utamanya kenalan itu.
Belum lagi kalau kita nanti sama-sama di tempat yang tidak saling kita kenal ya. Jadi misalnya kita di mana pas adalah ketemu di Lampung umpamanya gitu ya, kita sama-sama di Lampung gitu, terus di sana tuh kilang-kilong gitu. Ketemu orang yang kita kenal terus podoran di sangkune misalnya itu wis bahagia. Jadi nah yo Mas Sofyan kita oke ayo karena kenal. Tapi kalau nggak kenal, arep menyapa ragu-ragu, kumah digoro wong golek-golek nggak kenal itu. Jadi makanya negara ini sebenarnya yang perlu dibangun itu adalah perkenalan. Kenapa? Karena perkenalan itu nanti akan membangun persatuan. Kita omong kosong kalau kita bicara persatuan, persatuan Indonesia dan sebagainya itu. Tapi di antara masyarakat kita ini, rakyat kita ini tidak diberikan forum-forum untuk saling mengenal, iso gitu. Jadi persatuan hanya di bibir saja. Ya. Tapi kalau kita ini dibuatkan forum-forum untuk saling mengenal, gitu ya, saling berkenalan, gitu ya, saling membangun keakraban, nah itu baru benar akan terbangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi mudah-mudahan kalau saya boleh berpesan itu ya, sepak bola itu tentu ini kan teman-teman ini kan ini apa namanya talentanya hobinya kan sepak bola ini gitu ya Mas ya, sepak bola kan ya. Iya. Ya. Timnya apa Mas aku lagi jenenge? Gandu FC. Gandu FC ya. Gandu Football Club ini. Nah itu yang saya kalau boleh saya matur, jadikan Gandu Football Club tadi itu sebagai sarana untuk bisa saling mengenal. Boleh kita berlomba, boleh berlomba menang-menangan bagus itu ya. Tapi jangan sampai lupa forum itu, pertandingan itu tadi juga kita manfaatkan sebagai ajang untuk saling mengenal. Ya. Pentingnya apa Mas, perlu apa tanding menang-menangan itu. Nah, itu tadi karena lupa bahwa perkenalan itu sangat penting, sangat perlu dan sangat bermanfaat. Ya kan? Jadi saya sudah contohkan ya. Nah, itu kalau nggak saling kenal itu kejadiannya lain ya. Belum lagi kalau kenal untuk urusan-urusan tertentu gitu. Misalnya kalau jangan kenal misalnya ya di urusan di balai desa, di kecamatan, di kabupaten, di manapun jajaran pemerintahan kenal itu ya beda nanti babnya. Nah misalnya di sini alhamdulillah kita saling kenal ya. Coba kalau kita nggak saling kenal pun jadi kan ketekan apa namanya mau main ke DPRD di Malioboro itu kalau nggak ada yang dengan kenal misalnya nono arep ngopo ya mah digoro golek-golek tadi. Tapi kalau di sana jadi kan ke Malioboro ke kantor DPRD itu jadi kan tinggal sebutkan aja Pak Sapam kan itu pagar depan itu kan ya dijagai Sapam ketat itu karena sering ada demo-demo dan orang tidak berkepentingan. Itu kalau ke sana tinggal bilang aja Pak saya mau ketemu Pak Sofyan di PKS, wah langsung dipersilakan ya. Gara-gara apa? Gara-gara jenengan kenal saya nyebut itu langsung dimanggake, langsung diparkir di mana sebagainya. Dan mau mlebu karena aku mungkin salaman tok baru dengan dolan ning Malioboro gitu. Ora apa-apa. Ya yang penting kan iso parkir ning kono aman. Enggak apa boleh ini saya ngajarin ning ojo diumumke ya. Gue jadi pengumuman di kono oh itu anggere boleh Pak Sofyan kok do parkir ning kene banget itu. Ya maksud saya kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5 rapopo nek jur 50 gitu ya mungkin nek iki diniati tidak apa-apa. Jadi itu fungsinya kenal. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya kalau kita dari pertandingan persahabatan ataupun liga itu ya itu jangan sampai lupa meskipun kita ya bertanding ya bersaing gitu ya tetapi itu kita jadikan ajang untuk perkenalan. Kenalan karo FC yang lain gitu kan klub-klub yang lain jadikan ajang begitu. Nek neng lapangan itu tetap pertandingan rapopo gabrus-gabrusan rapopo ini berarti sudah selesai. Jadi mainnya sportif, nah gitu kan tinggi sportivitasnya, tinggi itu profesionalnya gitu kan, sportivitasnya dijunjung tinggi sehingga tidak terjadi gelut-gelutan gitu tawuran itu insya Allah nggak akan terjadi. Nah hari ini masih sering begitu, ini yang kita sayangkan ya, mohon maaf ini karena sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama-sama ya.
Jadi ada apa itu yang sering viral itu kan ya itu tadi tuh antara supporter satu dengan supporter yang lainnya itu sampai seperti itu, ini kan sangat miris itu ya. Ini mungkin hadirnya pemerintah ini kurang di situ. Jadi bagaimana mempertemukan antar itu ya. Ini kalau boleh Bu ini nanti pesan buat ajang silaturahim gitu kan, makan bakso bareng antara supporter A, supporter B gitu kan. Nah jadi kan bikinkan forum makan bakso bersama gitu. Jadi jangan cuma dinasehati, oh kamu harus begini, kau nak wes bentrok terus ditangkap di anu, itu kurang ini ya, berarti kurang dalam pembangunan. Atau saya nggak tahu kalau sudah ada Bu, jangan-jangan sudah ada, memang saya nggak diundang. Nah kalau belum saya usulkan nanti saya diundang Bu, jadi supaya, jadi caranya begitu Bu. Jadi ada supporter yang apa tadi mungkin sempat bentrok, sempat gitu itu ajak apa namanya duduk bersama itu, jangan temanya jangan musyawarah bersama begitu bukan, tapi makan bakso bersama, makan es jus bersama dan sebagainya begitu, dibuat apa namanya forum-forum seperti itu sehingga secara tidak sadar saling mengenal di antara semuanya, nggak akan anu lagi apa nek wong kenal itu pakai kenal warung keperlu-keperluan helm arep bandem-bandeman mulut itu insya Allah nggak akan terjadi. Jadi babnya apa tadi kenal, karena itu sudah rumus yang di apa namanya dituntunkan bahwa persatuan itu dimulai dari saling mengenal. Saling mengenal, karena kalau saling mengenal nanti bisa saling memahami. Iya, di antara kita semua ini kalau sudah saling mengenal bisa saling memahami. Kalau kita tiba-tiba mengajak untuk bisa saling memahami, di antara kalian ini saling bisa memahami kepentingannya masing-masing, menghormati, saling memahami itu nggak bisa terjadi kalau belum saling mengenal ya. Bisa terjadi tapi hanya kamuflase, hanya artifisial saja, hanya formalitas saja. Kita yang menghormati orang tetap menggurui, tetap apa namanya itu, tetap bentrok gitu ya. Nah yang dilakukan adalah harusnya diperkenalkan, saling diperkenalkan. Nah, sebenarnya nanti bisa saling memahami, bahkan lebih dari itu nanti bisa saling tolong menolong Bu, bisa saling tolong menolong. Nanti dibuatkan proyek kerja bersama, ada kerja bakti, ngecat pagar, apa itu stadion Maguwarjo, karena kan seringnya di sana ya. Nah, itu bisa nanti saling tolong menolong, saling bantu membantu, bahu membahu. Jadi caranya begitu Bu, kalau membangun persatuan ya, itu buatkan proyek bersama. Pernah ada kisah ya dulu satu pelatihan itu ya, untuk mengakrabkan satu tim itu ya. Jadi singkat cerita kan tim di perusahaan itu kan saling bersaing, saling menjilat, kira-kira begitu. Nah terus diadakan pelatihan, bingung caranya bagaimana mempersatukan mereka, karena kan antar sesama karyawan Bu ya, itu kan yo kadang-kadang gitu ya, saling mencari muka dengan bosnya, sehingga supaya yang sini udah perhatian lebih, yang sini nanti lebih cepat diangkat apa namanya naik pangkatnya itu ya, jabatannya gitu ya. Nah sehingga apa namanya itu saling sikut menyikut, nah kira-kira gitu. Pusing kan dia dengan pelatihan ya gimana Bu caranya? Nah itu mereka dimasukkan dalam satu mobil yang sama ya. Di mobil itu apa elf itu ya, 15 orang masuk mobil terus menempuh perjalanan di dalam elf itu. Waduh nonton itu memang itu masalahnya kok, jadi karyawan itu udah saling apa ya, pokoknya saling menjatuhkan kira-kira begitu supaya dia yang mendapat perhatian bosnya dan cepat naik pangkatnya, tambah gajinya kira-kira begitu. Harus menenangkan. Nah si trainer ini tadi pinter, di tengah perjalanan memang dipasangi paku ya, nah akhirnya apa namanya itu bannya dua ban bungkus itu. Nah akhirnya macet, nggak bisa jalan di tengah bulak gitu kira-kira gampangannya begitu. Nah baru setelah itu kemudian mereka mendapatkan nasib yang sama-sama di tengah bulak gitu ya, bannya apa namanya bocor, dua-duanya nggak bisa jalan. Wah akhirnya mereka kan mau nggak mau diskusi, waduh terus gimana caranya nih. Akhirnya kan nggak nenang lagi karena ada proyek yang sama menyelesaikan caranya supaya nih
kita tetap bisa melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju sana. Nek neng kene terus suwe-suwe so mati kelaparan kabeh wong 15 kan gitu ya. Tapi ngambul itu. Itulah fungsinya dibuatkan proyek bersama, sehingga proyek bersama tadi itu sing nengah sekalipun, yang sikit-sikitan sekalipun nanti akan apa namanya itu akan menyatu bersama-sama menyelamatkan itu keadaan mereka bareng-bareng, akhirnya nanti jadi singkat cerita begitu, akhirnya mereka terus kembali akrab, kembali kinerjanya menjadi lebih bagus dan persaingannya menjadi lebih sehat. Jadi bersaing secara prestasi ya, bukan emosi ya, bukan sekedar emosi. Saya kira itu rekan-rekan semua yang saya hormati, saya matur dan saya senang sekali bisa ketemu dengan panjenengan semua, para pemuda di Berban ini yang tetapi ini saya sering matur ya, biar bagaimanapun masa depan itu ada di tangan kita para pemuda ya. Jadi bagaimana kita membangun diri yang lebih baik itu adalah insya Allah juga dalam rangka membangun bangsa dan negara ini lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau membangun diri ya itu sama dengan kita sedang lambat laun itu ya merobohkan bangsa dan negara kita. Nah, dibilang dari tentu kita tidak menginginkan itu. Yang kita inginkan adalah kita menjadi lebih baik ke depan sehingga bangsa dan negara kita ini memberikan kemajuan, rasa aman, rasa tentram, adil dan sejahtera. Amin ya Allah. Amin. Saya kira begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada Bapak Sobri yang saya hormati, pada Ibu Rini saya hormati juga, dan juga rekan-rekan pemuda dan bapak juga sebagian dari Bandung ya, yang saya hormati juga, yang luar biasa. Ini kehadirannya berapa persen nih Pak? Alhamdulillah lengkap ya. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT pada sore hari ini mempertemukan kita. Mungkin sebagian dari bapak sekalian, mas-mas sekalian ada yang sudah familiar ya dengan saya karena memang beberapa ya nggak cuma sekali dua kali lah gitu main ke gandeng gitu. Tapi nggak ada salahnya perkenal lagi seperti yang tadi disampaikan Pak Sofyan ya. Memang kalau sudah kenal apalagi sudah ngeh dengan wajah itu insya Allah akan jauh berbeda dibandingkan yang nggak ngeh gitu ya. Ya tadi beberapa saya sudah familiar gitu kan, beda ya gestur tubuhnya atau gestur wajahnya. Kalau misalnya yang baru awal-awal gitu ya, yang penting salaman gitu ya katanya. Tapi kalau sudah kenal kan luar biasa, bisa saling sapa, ngomong dan seterusnya. Ini memang apa pentingnya kita saling berkenalan ya, saling berkenalan. Ya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebelumnya perkenalan juga, saya Noveriyatno ya. Saya di sebelah timur bagian utara ya. Utara saya sampun Madurejo Prambanan. Timurnya kalau timur masih berbahaya. Kemudian saya dikasih amanah untuk saat ini di DPC PKS Berban ya, 2020 sampai 2024. Nah, untuk organisasi ya alhamdulillah sih semenjak sebelum nikah gitu ya, sebelum nikah itu saya juga dikasih amanah-amanah jadi ketua DPRA, ketua takmir dan seterusnya alhamdulillah. Dan di usia yang saat ini usia saya sekarang ini itu merasakan betul ya betapa memanfaatkan masa muda itu luar biasa ya, sangat penting sekali. Nah teman-teman sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara terkait dengan pemuda, kepemudaan, ya kita tidak bisa lepas dengan fase-fase yang harus kita pahami ya. Fase hidup kita ini ada 3 gitu. Yang pertama itu fase muda ya, fase muda. Fase muda itu usia mana? Usia berapa? Ya usia-usia sebelum balik itu sampai mungkin sekitar 30-an tahun gitu ya. 20 tahun, 30 tahun itu masih muda lah gitu, maksudnya muda. Kalau sekarang ya milenial gitu ya,
30 ke 40 itu masih milenial juga sih sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua itu fase dewasa. Fase dewasa itu usia-usia sekitar mungkin 30 sampai 50-an tahun. Dan yang ketiga itu fase tua gitu ya. Fase tua ya 50 ke atas atau mungkin sekitar 55 atau 60 ke atas. Nah, setiap fase ini tentu kita harus tahu gitu, harus tahu plus minusnya gitu ya, positif negatifnya, kekuatan dan kelemahannya. Supaya apa? Supaya ketika kita ada di fase tertentu kita bisa memanfaatkan fase yang sedang kita hadapi dan kekuatan yang kita punya. Di fase pertama, fase pemuda itu adalah fase di mana usia-usia kurang dari 30 tahun ya, usia apalagi ini masih ada yang mungkin 18, 19, 20 ya. Insya Allah ini bisa ada di sini luar biasa. Itu adalah fase di mana secara kekuatan fisik itu bagus gitu ya. Kekuatan fisiknya itu fit. Yang kedua terkait dengan waktu juga sama ya. Punya waktu yang banyak, punya kekuatan fisik. Yang kedua punya kekuatan punya waktu luang yang banyak. Tapi ya, tapi ada kelemahannya, yaitu apa? Di masalah finansial atau masalah harta. Maka teman-teman sekalian yang sekarang ini ada di fase muda ini ya, fase pemuda yang kurang dari 30 tahun, ya, bagaimana supaya kita itu menjadi pribadi yang tetap berkualitas gitu ya. Karena sejatinya kalau kita ini mengabaikan setiap fase kehidupan kita, itu yang ada nanti ada penyesalan. Ketika fase itu kita lewati, kemudian tidak kita manfaatkan, maka nanti kita akan menyesal. Wah, dhisik kok raya orang ini gini. Wah, dhisik aku pengen ini. Nah, kayak gitu penyesalan. Sedangkan penyesalan itu nggak akan mungkin bisa diobati. Ya, kalau sudah lewat ya nggak mungkin kembali lagi ya. Nah, ini yang perlu kita sadari ya. Maka bagi teman-teman sekalian ya, teman-teman yang masih fase muda ini, sadari bahwa teman-teman itu punya kekuatan fisik dan kekuatan waktu. Maka manfaatkan betul kekuatan fisik dan waktu ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang belum punya keluarga, berkeluarga, masih ada di fase muda, manfaatkan betul waktunya ya. Gunakan waktu yang ada, kekuatan yang ada itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau kata Nabi Muhammad SAW itu kan khairun nas anfa'uhum linnas itu ya. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tidak nyesel nanti fase muda itu sudah terlewat, maka manfaatkan masa muda kita itu untuk aktivitas-aktivitas yang positif. Kalau toh misalnya nggak yang bermanfaat untuk orang lain, minimal banget bermanfaat untuk diri kita sendiri kan gitu ya. Nah ini saya senang sekali ya. Ini kan di sini yang anak-anak muda ini kan sudah punya aktivitas yang positif ya di grup sepak bola ini kan grup yang positif ya, kelompok yang positif. Nggak hanya sing rebahan gitu. Meskipun sekarang rebahan bisa jadi positif ya. Karena rebahan bisa juga menghasilkan duit gitu ya. Bisa menghasilkan duit. Nah itu manfaatkan betul, explore kekuatan dan waktu yang ada itu untuk hal yang bermanfaat. Kemarin saya kan ini ya ikut datang di pengajian akbar itu ya, masya Allah luar biasa itu. Anak-anak muda semua kan itu PJ-nya ya, PJ-nya kan anak-anak muda semua. Bisa menghadirkan bupati itu kan luar biasa gitu, anak muda luar biasa bisa menjadi bupatinya, besok presiden gitu ya. Nah ini hal-hal yang positif yang harus kita jaga, dan kita dorong terus supaya dilakukan. Di hal positif olahraga, kemudian mungkin remaja masjid, kemudian pemuda, karang taruna dan seterusnya ini harus digiatkan terus supaya selain nanti nggak nyesel, kita setelah lewat masanya itu nggak nyesel. Yang kedua kita juga punya jejak yang positif. Nah ini pentingnya memanfaatkan masa muda. Kemudian yang kedua itu fase dewasa. Fase dewasa itu usia 30 sampai 50 tahun. Usia dewasa ini itu yang menjadi kekuatan adalah kekuatan fisik dan kekuatan finansial. Tapi kekuatan waktunya itu sangat-sangat terbatas.
fisik dan finansial itu sudah lumayan lah gitu ya, kalau misalnya bisa dibilang sudah lumayan. Fisik juga mencapai puncak-puncaknya ya di usia 30-40an tahun, tapi waktu itu akan sangat berkurang, apalagi kalau sudah berkeluarga gitu ya. Kalau sudah berkeluarga itu urusannya sudah banyak. Yang dipikirkan itu bukan hanya impian, bukan hanya cita-cita, tapi juga udah mikir keluarga, gimana cari nafkahnya, gimana bersosialisasi yang baik dan seterusnya. Banyak sekali yang dipikirkan, maka waktu-waktunya itu juga akan semakin berkurang. Jadi selagi kita punya waktu, manfaatkan betul. Nah, bagaimana memaksimalkan yang usia 30-50 tahun itu? Nah, kalau kita misalnya punya harta, kita punya kekuatan, kita punya, maka manfaatkan dua potensi kekuatan itu untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Sekali lagi, kalau misalnya belum sampai kita itu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, minimal itu bermanfaat untuk kita, diri kita. Kalau bisa untuk yang lain, luar biasa ya, luar biasa. Kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bermakna ya, kalau kita bisa memberikan hal-hal positif kepada orang lain. Itu rasanya itu beda ya. Kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, maksimalkan betul potensi yang saat ini kita ada di fase yang sekarang kita alami ya. Usia 30-50 tahun yang punya kecukupan harta, manfaatkan harta itu untuk hal-hal yang baik ya. Untuk yang bisa menunjang kebaikan orang lain ya. Punya kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk beraktivitas yang positif, yang bisa memberikan nilai ya kepada orang lain ya. Karena waktunya untuk usia 30-50 itu akan sangat berkurang ya, sangat berkurang. Nah, mungkin di sini sebagian juga ada di fase-fase itu ya. Fase kedua ini 30-50 tahun kan saya lihat muka-mukanya. Mukanya kan usia 30, 40. Nah, jika manfaat yang jauh lebih banyak pada orang lain, maka yakinlah bahwa kelak ketika masa-masa itu sudah berlalu, kita tidak akan menyesal. Dan itu akan menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa yang akan bisa kita rasakan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekelumit terkait dengan kepemudaan gitu ya. Kita saling memotivasi lah gitu ya. Saya juga iya, dan teman-teman semua juga semoga saja bisa termotivasi untuk kita lebih memberikan nilai bagi orang lain, kemudian juga benar-benar memanfaatkan apa yang sekarang ini kita miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noveliatno SPD, dan lanjut ke saya, Bapak dan Mbak tadi ada. Perkenalkan, saya Rini dari Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kalau tempat tinggalnya di sini Jeddah. Jadi besok kalau Bapak Ibu ketemu saya disapa, karena saya nggak mungkin menghafal sama Bapak Ibu. Dan pada kesempatan yang baik ini, seperti banyak tadi disampaikan oleh Pak Sofyan dan Pak Noveliatno tentang masa muda. Nah, meskipun ini ada yang pasca pemuda, tetapi tetap semangat. Semangat ya? Semangat. Loh, kok yang semangat justru yang sana, yang suara mudanya mana semangat? Semangat. Saya punya iya. Pemuda sukses maju jaya. Monggo, 1, 2, 3. Pemuda sukses maju jaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu sebuah ucapan doa. Bagaimana kita mendoakan kita untuk kita semuanya agar kita sukses, agar kita maju ke depan lebih baik lagi untuk mencapai kejayaan. Amin. Seperti yang apa yang disampaikan tadi, manfaatkanlah masa muda. Dan saat ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta banyak memberikan kegiatan kepada para pemuda. Nah, dari tadi pemuda
Pemuda itu landasan kerjanya Undang-Undang Nomor 40 usianya 16-30. Tetapi yang punya semangat muda itu pun boleh ikut di kegiatan kepemudaan. Setuju? Oke. Saat ini pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta melalui berbagai instansi itu sudah menggelontorkan berbagai program kepemudaan. Di antaranya melalui Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja memberikan sertifikasi, kemudian ada pemberian latihan kerja, kemudian penyaluran untuk kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada Dinas UMKM yang ingin jadi pengusaha, difasilitasi ada pelatihan. Kemudian ada aplikasi untuk pemasarannya secara online, namanya Sibakul. Kemudian Dinas namanya memang programnya Sibakul, itu Dinas UMKM yang punya. Kemudian Dinas Kebudayaan ada berbagai macam program untuk pemuda yang berkesenian. Beberapa waktu yang lalu Teater Koma manggung, ada ketoprak budaya pemuda juga ada. Nah, dan saya di Balai Pemuda dan Olahraga itu juga ada beberapa program yang bisa diikuti oleh teman-teman pemuda, sehingga nanti yang pasca pemuda bisa menyampaikan kepada putra atau cucunya. Saya berkantor di alun-alun kidul pojok lor wetan, sakwetan Siti Hinggil. Nah, di situ itu yang menangani kepemudaan dan keolahragaan. Jadi klub sepak bola dan lain-lain sebagainya. Teman-teman yang potensi olahraga, monggo silahkan untuk bergabung di tempat kami, Balai Pemuda dan Olahraga, yang menangani khusus olahraga prestasi. Kalau untuk olahraga masyarakat nanti ke tempatnya Kormi. Kalau untuk olahraga selain olahraga prestasi ke tempatnya Koni. Itu. Nah, saya di bagian kepemudaan, saya kepala seksi pemuda Balai Pemuda dan Olahraga. Itu ada pertukaran pemuda antar negara, pertukaran pemuda antar provinsi, kemudian ada paskibraka juga di tempat kami, kemudian ada program pemuda pelopor juga ada di tempat kami, kemudian ada program kewirausahaan pemuda. Nah, program kewirausahaan pemuda itu ada lomba wirausaha muda pemula, ada sentra kewirausahaan pemuda yang akan kami selenggarakan bulan Oktober ini. Itu sentra kewirausahaan pemuda. Kalau yang di sini sudah ada yang punya usaha pemudanya? Belum, karena semuanya sibuk sepak bola, Bu. Bagus juga. Ya, kami ada lomba. Nanti kalau teman-teman ada yang memiliki teman sudah punya usaha, nah itu boleh di tempat kami. Anggarannya hadiah 126 juta untuk juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Pelaksanaan lombanya 19 Oktober ini. Nanti hadiahnya 28 Oktober yang akan diserahkan oleh Ngarso Dalem. Di mana? Di lapangan Mandala Krida. Jadi monggo yang punya usaha berupa sentra. Kemudian ada juga pelatihan pemasaran online. Pelatihan pemasaran online itu setiap peserta dapat bantuan pelatihan, kuota pulsa, kemudian 1 buah laptop. Caranya pripun, Bu? Caranya jenengan nanti mengajukan proposal tetap harus melalui Pak Dewan.
Jadi monggo merapat tempatnya Pak Sofyan kalau pengen bisa mengakses program tersebut. Kemudian ada juga program beasiswa berkelanjutan bagi pemuda. Syaratnya nopo? Syaratnya terdaftar di dan atau berprestasi baik di bidang kepemudaan maupun keolahragaan. Beasiswanya pinten? Beasiswanya 10 yuto. Itu bagi yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Kemudian ada pelatihan pemuda di kantong kemiskinan juga kami ada. Kebetulan tahun ini ada di Pelayan dan Sartosari, juga dapat bantuan laptop juga, pelatihan juga. Nah, saya kira ini ikan cepat ikan gabus ya, semakin cepat semakin bagus Bu, gitu ya. Saya akhiri untuk penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Monggo yang ingin menyampaikan keberadaannya juga karena Pak Sofyan. Jadi Pak Sofyan itu ada program sosialisasi kepemudaan ini untuk saat ini ada di 2 lokasi, sehingga monggo bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak pengen seperti apa toh itu silahkan menyampaikan ke Pak Sofyan, mumpung ketemu seperti yang disampaikan tadi. Kalau nggak di sini harus ke DPRD yang ada di Malioboro. Pemuda sukses maju jaya.